Seorang bapak di Bondowoso menjadi korban amukan anaknya yang mengalami gangguan jiwa. Akibatnya korban alami luka robek di telinga hingga harus mendapat 8 jahitan. Beginilah kondisi S yang mengalami luka di bagian telinga kanan usai dianiaya anak kandungnya AZ menggunakan besi sepanjang 1 meter di Desa Gentong, Kecamatan Taman Kroco, Bondowoso, Jawa Timur. Sementara usai kejadian, pelaku AZ berhasil diamankan petugas pendamping dinas sosial dibantu warga sekitar. Kejadian bermula saat pelaku AZ yang diduga ODGJ ini tiba-tiba saja mengamuk hingga mencekik leher ayahnya. Berhenti di situ, pelaku kemudian menganiaya korban dengan besi hingga terluka di telinga. Tapi pasti penyebab awal penganiayaan tersebut, sementara korban yang alami luka harus mendapat 8 jahitan. Mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang, Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet. Pelaku AZ diketahui mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kawanan curanmor saat menggasak sebuah motor warga di Sidoarjo, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Aksi pencurian dilakukan dengan cara berbeda, yakni dengan cara mendorong motor sasarannya. Inilah detik-detik aksi kawanan pencuri motor di kawasan perumahan TNI Angkatan Laut Sugiwaras, Candi Sidoarjo, Jawa Timur saat mencuri sebuah motor yang sedang diparkir di depan rumah warga. Tampak 2 orang kawanan pencuri mendadak berhenti di depan motor yang sedang diparkir. Karena suara mesin kendaraan tak terdengar, pelaku mendorong motor yang dicuri dengan didorong pelaku lainnya menggunakan motor. Dalam waktu kurang dari 2 menit, motor yang terparkir akhirnya berhasil dilarikan pelaku di keramaian jalan raya. Korban baru tahu motornya raib setelah melihat CCTV. Kok saya dengar ada suara motor hidup, saya keluar, beneran nggak ada sepeda saya itu. Lalu cek CCTV ternyata ya sudah dibawa sama. Ini kasus pencurian telah dilapor ke Mapolsek setempat, harap pelaku segera ditangkap. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang dokter nekat merekam mahasiswi yang sedang mandi di kamar kos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang memergoki pelaku menangkap dan menyerahkannya pada polisi. Dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip dan merekam seorang mahasiswi saat sedang mandi di sebuah kamar kos di Jalan Pancing, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang panik setelah melihat adanya kamera ponsel dari balik ventilasi tak terima saat mengetahui sang dokter yang sedang mengambil program pendidikan spesialis di salah satu universitas ditangkap dan menyerahkan ke kantor polisi. Korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan juga 1 saksi ahli pidana. Menerangkan bahwasannya memang benar pelaku mengakui perbuatannya. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga menggelar unjuk rasa bela Palestina di kawasan Gedung Negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur. Selain menyuarakan kemerdekaan Palestina, massa juga mendukung Presiden Prabowo untuk mengevakuasi warga Palestina ke Indonesia. Justru semakin memperkuat suara bahwa Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menghadiri langsung aksi bela Palestina yang digelar di kawasan Gedung Negara Geraha di Surabaya. Di hadapan ribuan orang, Emil ikut berorasi untuk kemerdekaan Palestina. Aksi yang digelar oleh Aliansi Rakyat Bela Palestina ini menyuarakan kemerdekaan Palestina dari Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh saudara sekalian hari ini bukan saja suara golongan, tetapi ini adalah suara resmi rakyat Indonesia. Takbir! Ini adalah suara resmi dari rakyat Jawa Timur. Selain itu, massa juga mendukung langkah Presiden Prabowo untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Sementara itu, saat berlangsungnya aksi, arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat ditutup total dan kendaraan dialihkan ke Jalan Simpang Dukuh, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.
Pemirsa, bayi laki-laki terbungkus sarung lengkap dengan tali pusar ditemukan di tempat pembuangan sampah di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Dari hasil pantauan kamera pengawas, bayi diduga dibuang dua perempuan pengendara motor. Warga geger saat ditemukannya bayi laki-laki yang masih berusia sekitar 4 jam di tempat pembuangan sampah di Jalan Taman Wijaya Kusuma 3, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Bayi pertama kali ditemukan pemulung yang tengah mencari barang rongsok di tempat sampah. Bayi terbungkus kantong plastik dan dibalut menggunakan kain sarung. Masih terdapat tali pusar lengkap dengan ari-arinya. Bayi selanjutnya dibawa ke puskesmas terdekat untuk pertolongan. Sementara usai dilakukan pemeriksaan kamera pengawas, diduga bayi tersebut dibuang dua orang perempuan menggunakan sepeda motor berwarna hitam. Kondisi dalam bagus, segar, dengan bercak darahnya itu masih bisa dilap dengan mudah. Masih ada ari-arinya? Masih ada ari-ari dan diperkirakan itu 4 jam dari proses persalinan. Balita bayi tersebut dibawa ke puskesmas terdekat. Karena kasus ini ditangani pihak terkait termasuk Polsek Cilandak. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah wilayah di tanah air secara serentak menggelar pemilu ulang pilkada usai mendapat hasil keputusan MK. Pemilu disambut antusias warga seperti yang dilakukan di Kabupaten Serang dan Kabupaten Gorontalo Utara. Pemungutan suara ulang di Pilkada Kabupaten Serang kembali dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebanyak 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu pasangan nomor urut 1 Andika Azrumi Nanang Supriyatna dan pasangan nomor urut 2 Ratu Rahmat Uzakiyah dan Najib Hamas bersaing untuk mendapatkan perolehan suara. Sejumlah warga mengaku antusias dalam gelaran pemilu ulang demi mendapatkan pemimpin terbaik yang akan memimpin wilayahnya. Kita pada mau nyoblos pagi hari ini. Sebelumnya nyoblos di sini juga apa gimana? Iya, di sini ini lagi ngantri. Terus udah tahu pilihan apa? Banyak 2.355 TPS dan 29 kecamatan dan 326 desa. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Sementara pemilu ulang juga dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara usai hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. PSU di Gorontalo Utara sendiri dilaksanakan lantaran salah satu peserta pilkada tidak memenuhi persyaratan telah menjalani sidang di Mahkamah Konstitusi. Pada pilkada ulang ini Gorontalo Utara diikuti 3 pasangan calon, yakni Roni Imran Ramdan Mapile, Torik Modango Nurjana Yusuf, dan Muhammad Sidik Nur Muksin Badar. Di pemilu kali ini peserta pemilu terlihat meningkat dibanding sebelumnya usai dilakukan sosialisasi KPUD. Dari Serang, Banten dan Gorontalo Utara, Gorontalo, Mahasa Priandi, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan.